warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sekalian dalam keadaan baik ya. Masih semangat buat belajar? Tentu saja masih dong ya. Hari ini kita akan belajar mengenai susunan pegas. Oke, sebelum masuk materi saya akan mengingatkan kembali konsep umum yang harus kita pahami, yaitu terkait hukum Hooke. Apakah kalian masih ingat bagaimana persamaan hukum Hooke? Ya, persamaan hukum Hooke dapat kita tuliskan F sama dengan K dikalikan delta X, di mana K adalah konstanta pegas dan delta X adalah pertambahan panjang pegas ketika diberikan beban. Setelah kita mengingat kembali terkait persamaan hukum Hooke, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu terkait susunan pegas seri. Apabila ada dua atau lebih pegas disusun memanjang seperti pada gambar ini, maka rangkaian tersebut adalah rangkaian seri. Kemudian apabila ditambahkan beban pada rangkaiannya, maka masing-masing pegas akan bertambah panjang, di mana karakteristik untuk rangkaian seri yang pertama, perubahan panjang tiap pegas berbeda. Artinya, misalkan ini adalah pegas pertama dan ini adalah pegas kedua, besarnya pertambahan pegas pertama itu berbeda dengan pertambahan panjang pegas kedua. Namun apabila pertambahan panjang keduanya dijumlahkan, hasilnya sama dengan pertambahan panjang pegas total. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas adalah sama besar. Artinya, gaya yang bekerja pada rangkaian seri ini itu sama dengan gaya yang bekerja pada pegas pertama maupun gaya yang bekerja pada pegas kedua. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu terkait konstanta pegas pengganti. Apabila kita memiliki dua pegas yang disusun secara seri, maka kita dapat menggabungkannya menjadi satu konstanta pengganti yang kita simbolkan dengan Ks. Kita dapat mencari besarnya konstanta pengganti dengan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Apabila terdiri dari 3 buah pegas, maka kita jumlahkan lagi dengan 1 per K3. Karena ini adalah persamaan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kita dapat menjumlahkannya. Materi yang kedua yaitu terkait rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri tadi disusunnya memanjang ya, tapi sekarang rangkaian paralel itu disusunnya sejajar ke samping. Adapun untuk karakteristiknya dari rangkaian paralel, yang pertama, pertambahan panjang tiap pegas sama besar, yaitu pertambahan panjang total itu sama dengan pertambahan panjang pegas pertama sama dengan pertambahan panjang pegas kedua. Untuk karakteristik yang kedua, berbeda dengan yang seri tadi. Kalau yang seri tadi gaya yang bekerja pada tiap pegasnya itu sama. Sekarang untuk di paralel, gaya yang bekerja pada tiap pegas itu berbeda. Artinya gaya yang bekerja pada pegas pertama itu berbeda dengan gaya yang bekerja pada pegas kedua. Namun apabila keduanya ditambahkan, itu sama dengan gaya total yang bekerja pada rangkaian tersebut. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu terkait konstanta pengganti. Apabila kita memiliki dua atau lebih pegas, lalu kita susun secara paralel, kita dapat menggabungkannya menjadi satu konstanta pengganti yang kita simbolkan dengan Kp. Kita dapat mencari besarnya Kp dengan rumus Kp sama dengan K1 plus K2 dan seterusnya. Apabila kita memiliki 5 buah pegas, ya kita tambahkan semua konstanta dari kelima pegas tersebut. Misalkan ini konstanta pegas pertama itu 10, kemudian konstanta pegas kedua itu 20, maka konstanta penggantinya adalah 10 ditambah 20, yaitu sama dengan 30. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, kita akan mencoba menyelesaikan persoalan terkait susunan pegas seri dan paralel. Untuk soal yang pertama, terkait susunan pegas seri, sebuah beban bermasa 400 gram digantungkan pada dua buah pegas yang dirangkai secara seri. Jika K1-nya itu 300 dan K2-nya 600, tentukan besarnya konstanta pengganti pegas dan pertambahan panjang total pegasnya apabila percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan dulu yang diketahui, masanya itu 400 gram. Harus kita ubah menjadi dalam satuan SI, yaitu 0,4 kg. Untuk K1-nya 300 dan K2-nya 600.
Karena yang ditanya itu besarnya konstanta pegas pengganti dan pegasnya itu dirangkai seri, maka kita gunakan persamaan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Maka 1 per Ks kita masukkan angkanya, K1 nya 300, K2 nya 600. Kita samakan penyebutnya ya. 1 per Ks sama dengan 2 plus 1 per 600. 1 per Ks itu sama dengan 3 per 600. Sehingga Ks sama dengan 600 per 3. Besarnya Ks atau konstanta pengganti serinya adalah 200 Newton per meter. Nah, tadi kita sudah mencari besarnya konstanta pengganti yaitu sebesar 200. Untuk mencari pertambahan panjang total pegas, kita gunakan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikalikan delta X. Karena gaya yang bekerja pada sistem ini adalah gaya berat, maka kita bisa mencarinya dengan massa dikalikan gravitasi. Massanya 0,4, G-nya 10, kemudian K-nya tadi 200, delta X-nya ditanyakan. Kita kalikan, 0,4 kali 10 itu 40, sama dengan 200 kali delta X. Berarti delta X-nya itu 40 dibagi 200, atau sama dengan 0,2 meter. Untuk contoh soal yang kedua terkait rangkaian paralel, sebuah beban bermassa 400 gram digantungkan pada dua buah pegas yang dirangkai paralel. Jika K1-nya itu 100 Newton per meter dan K2-nya itu 200 Newton per meter, maka tentukan besarnya konstanta pengganti pegas dan pertambahan panjang total pegas apabila besarnya percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Kita tuliskan ya yang diketahui, massanya 400 gram. Seperti tadi, kita harus ubah dalam satuan SI menjadi 0,4 kilogram. Oke, untuk K1-nya itu 100 Newton per meter, kemudian K2-nya 200. Karena rangkaian ini paralel, maka konstanta penggantinya kita gunakan rumus Kp sama dengan K1 plus K2. K1-nya 100, K2-nya 200. Sehingga besarnya konstanta pengganti yaitu 300 Newton per meter. Sekarang kita akan menghitung besarnya pertambahan panjang total pegas. Tadi kita sudah mencari besarnya konstanta pengganti paralelnya itu 300 Newton per meter. Untuk mencari pertambahan panjangnya, sama seperti sebelumnya, kita gunakan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Karena sistem ini yang bekerja itu hanya gaya berat, maka F-nya kita ganti dengan massa dikalikan gravitasi sama dengan K kali delta X, di mana massanya itu 0,4, gravitasinya 10, K-nya tadi 300, kemudian delta X-nya kita carikan. Kita kalikan 0,4 kali 10 itu 40, sama dengan 300 delta X. Karena yang dicari delta X, maka yang selain delta X harus pindah, harus dihilangkan. Kita pindahkan 300-nya ke sini. Karena dia perkalian, pindah ke sini menjadi pembagian. Maka besarnya delta X itu adalah 40 per 300. Kita coret nolnya. Lalu kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Maka 4 bagi 2 itu 2, 30 bagi 2 itu 15, atau sekitar 0,13 meter. Jadi pertambahan panjang total pegasnya itu sekitar 0,13 meter. Oke, hari ini kita sudah belajar hal baru ya, yaitu terkait rangkaian pegas seri dan juga rangkaian pegas paralel. Untuk menambah pemahaman kalian harus sering-sering berlatih untuk mengerjakan atau menyelesaikan persoalan terkait materi tadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat meningkatkan pemahaman teman-teman dan menambah wawasan baru tentang rangkaian pegas seri maupun paralel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.